Dieng itu adalah kata-kata Dahyang. Dahyang. Artinya Dahyang. Itu di sini ini tempat bersemayamnya para dewa. Bersemayamnya para dewa, para dewi itu banyak yang di daerah sini. Jadi dari pengetahuan saya, masyarakat Dieng ini saya awali dari tahun ya sekitar 1955 itu masyarakat sini memang sangat kesulitan masalah terutama dari segi ekonomi, Pak. Nah, segi ekonomi itu memang di sini adanya itu tanaman paling yang namanya satu tembakau dan yang kedua itu ada namanya bunga pitrem. Bunga pitrem itu biasanya untuk dibuat, dimasak, dijadikan obat nyamuk. Itu biasanya seperti itu. Sekalian kalau orang yang namanya nanam sayuran itu masih jarang sekali. Nah, waktu itu memang adanya itu yang masuk mayoritas itu ada cuma tembakau setiap tahun sekali. Kalau namanya bunga pitrem itu memang sudah menjadi andalan karena 15 hari sekali itu harus metik bunganya. Itu. Nah, memang lama-lama itu sampai tahun sekitar 60-an, kurang lebih 5 tahun itu di sini lebih sulit daripada tahun 55. Karena apa? Karena waktu itu memang ada mungkin yang akan menggulingkan pemerintahan dari pemerintahan Indonesia yang waktu zaman kolonial itu. Ya, zaman tahun 60-an masih dipegang almarhum Bapak Insinyur Soekarno. Nah, itu mungkin ada yang akan menggulingkan, ya adalah tidak ada lain itu orang komunis atau PKI. Nah, itu memang yang namanya makanan itu ada beras, ada jagung, itu kebanyakan itu dilempar ke laut. Dilempar ke laut supaya masyarakat itu banyak yang mati kelaparan. Gitu. Nah, itu setelah waktu itu orang itu sudah tidak bisa makan, ya kebanyakan orang kena penyakit, Pak. Penyakitnya itu kakinya besar bengkak, ya, mukanya bengkak, tangan juga semuanya bengkak. Soalnya apa? Setiap hari itu cuma minum air putih. Enggak makan ya? Ya kalau makan itu makan apa? Karena tidak bisa nyari. Apalagi yang sudah kesakitan, sedang yang masih sehat pun nyari kemana gitu. Ya paling-paling itu nyari ke kebun itu ada sayur-sayur yang bersisa duluan, itu yang sudah dipanen, nah itu masih ada sisa itu diambil untuk dimakan sehari. Itu memang sekitar tahun 60 memang seperti itu. Sampai 63 orang itu semua tran, banyak yang tran, yang pindah dari desa kita ini. Bahkan saya sampai sama orang tua saya pun ikut transmigrasi, tapi dekat tapi enggak begitu jauh. Ya cuma itu mencari kehidupan. Mencari kehidupan yang lebih baik itu di mana? Ya, walaupun di mana-mana itu kadang-kadang dicaci maki sama orang-orang sono karena dianggap ini orang kelaparan, kalau orang kok kurus-kurus seperti itu, ya nggak apa-apa. Saya terima sampai seperti itu pun. Sampai orang tua saya pun meninggal di Kecamatan Sigalo. Sigalo dari Banjarnegara itu ya sekitar mungkin setengah jam lah.
dari kota Banjarnegara Iya. sampai ke Sigaluk itu paling setengah jam. Oh. Ya, gitu. Jadi orang tuanya pun saya meninggal di sana, dan saya sekeluarga itu ada kakak saya 1 dan adik saya 3, berarti satu Bandung itu ada 5. Nah, satu Bandung ada 5. Ya, setelah itu yang kakak saya sudah merantau duluan, itu ke Sumatera, Iya. ke Pekanbaru. Nah, ini di Pekanbaru, lantas adiknya dibawa ke sana yang 2. Nah, perempuan adik saya yang perempuan itu semua di sana, sampai sekarang masih di sana. Dan yang terakhir itu yang masih di desa Karangtengah ini, di sebelah Telaga Merdaga itu. Nah, itu memang menjadi perilaku sejarah orang Dieng itu memang seperti itu waktu itu. Baik, Ya. baik. Untuk kata-kata Dieng, lah ini maksudnya Oh. apa? Dari arti apa seperti itu? Kata-kata Dieng itu adalah kata-kata Dahyang. 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 Artinya Dahyang itu di sini ini tempat bersemayamnya para dewa. Bersemayamnya para dewa, para dewi itu banyak yang di daerah sini. Gitu. Baik. Kalau bisa dijelaskan, Mbah, apa saja yang menjadi ciri khas dari masyarakat Dieng ini? Ya, kalau ciri khas dari warga masyarakat sini memang sejak dulu awal-awal itu ada apa misalnya ya yang sudah dilakukan mulai sampai tahun sekitar 60 ke atas, mungkin 65 ke atas itu memang sudah ada perkembangan sedikit, tapi ya belum begitu signifikan. Yang terang saja, nah itu ada namanya di sini pembangunan proyek. Nah, lantas anak-anak sini walaupun orang tua pun kalau yang masih bisa ikut bekerja di proyek. Nah, itu baru mendapatkan upah dari proyek untuk bisa nyambung hidup setiap hari. Dan keluarganya bisa makan juga. Kalau untuk mata pencaharian, Mbak, mata pencaharian atau kerjanya orang sini itu mayoritas kerja apa? Ya, kalau sekitar pada tahun 60-an itu ya bagi saya pun mungkin banyak macam-macam pekerjaannya. Ada yang menjadi buruh angkot, itu yang namanya bunga Peter itu, Ya. dan jauhnya sampai 26 kilo. Ada yang buruh angkot kol dibawa ke Pasar Bawang sono, Kabupaten Batang. Ya. Itu ya seperti itu. Ada lagi yang membawa tembakau yang sudah dimasak, ya diangkut ke sana. Ya itu orang sini itu mayoritas waktu itu yang memang buruh angkot. Dan yang petani itu ya untuk sampingan aja waktu itu. Oh, jadi pekerjaan utamanya buruh. Oh ya buruh. Tapi untuk petani, untuk bertani dan bercocok tanamnya untuk sampingan. Sampingan. Waktu itu memang karena apa? Karena waktu itu belum ada tanaman yang bisa diutamakan untuk ekonomi sehari-hari. Oh, begitu. Ya. Kalau untuk sekarang masyarakat Dieng, mata pencahariannya apa, Mbak? Kalau memang mulai sejak tahun 80-an sampai sekarang, itu memang ya saya anggap ini sudah layak menjadi manusia hidup di desa. Karena apa? Yang pertama itu tanaman kentang itu sudah ya merata, ya. Dan sayuran itu dari kol, ada apa bawang daun, apapun itu sudah merata. Nah, dan orang panen pun ya sudah bisa apa diandalkan untuk beli ini, beli itu, sisa makan, dan untuk bayar utang itu kan bisa dihubung-hubungkan lah semuanya gitu. Ya sampai sekarang gitu, Pak. Sampai sekarang mayoritas malah beralih ke agraris gitu. Ya, agraris. Ke bercocok tanam ya. Ya. Yang pertama cocok tanam, yang keduanya itu ada sampingan buat apa makanan-makanan ringan untuk dijual di pariwisata. Karena pariwisata sudah maju. Karena saya sendiri itu memang sejak dulu mungkin apa kepingin sekali kalau seandainya saya nanti sudah saya akan merawat di sini seperti apa kira-kira nanti kalau saya ikut merawat. Tapi ternyata memang saya ini tidak sekolah, tidak ngaji, ya saya cuma menjadi perawat, tapi ya di belakang aja lah, nggak apa-apa. Yang penting saya ikhlas. Nah, gitu ya.
Siap, Mbah. Kalau boleh tahu, Mbah, ini kan masyarakat ini sudah ada sejak dulu. Iya. Ya. Dan itu berhubungan erat dengan adat dan tradisi Ya. daerah setempat. Baik, apa saja sih contoh aktivitas atau kegiatan adat dan budaya masyarakat Dieng? Ya. Terima kasih. Itu memang sejak dulu dari Mbah Buyut saya ini. Ya. Dari Mbah Buyut saya itu hidup di desa Dieng ini memang menjalankan adat-adat yang ada di sini. Jadi seandainya orang mau istilahnya ya mau boleh dikatakan mau jadi pengantin gitu lah ya. Jadi pengantin itu kan karena sungai-sungai itu kan masih bertebaran di setiap sudut, tiap kampung itu kan masih ada aliran-aliran itu. Ya, Nah itu setiap nanti sebelumnya punya hajat itu dimulai, itu sajian-sajian itu sudah dipasang duluan itu di atasnya pancuran di situ. Katanya untuk sesaji dan yang menunggu kali itu. Itu akan memang sejak dulu itu perjalanannya seperti itu. Ya. Terus ada lagi nggak, Mbak, kegiatan budaya yang lain, Mbak? Oh Selain banyak. itu? Contohnya, Mbak? Contohnya, misalnya kan itu baru satu. Iya. Baru satu. Orang punya hajatan apapun, satu ini ada manten dan dua ini ada potong rambut gembel. Iya. Dan yang ketiganya itu ada sunatan, Iya. hitanan. Iya. Itu pasti seperti itu perjalanannya. Jadi sebelum hajat yang Ya, akan dimulai. dimulai itu pasti Sudah saji itu sudah lengkap kemana-mana. jadi mempersiapkan Ya. sesaji, terus ditaruh di sungai-sungai Di itu. sungai-sungai itu. Dan Begitu. itu memang sejak dulu itu seperti itu. Ya. Karena saya sudah melihat mata saya sendiri. Siap. Karena saya ini karena waktu dulu memang orang tuanya ya seperti itu, dari mbah saya seperti itu. Jadi ya saya ngikutin sampai sekarang. Iya. Ini ada hubungannya dengan bocah gembel yang Mbah sebutkan tadi. Ya. Ya, di dataran tinggi Dieng ini menyimpan fenomena yang masih ada, yaitu bocah gembel tadi, Mbah. Ya. Ya. Mungkin bisa Mbah ceritakan bagaimana sejarah bocah gembel tersebut atau Ya. bocah gimbal tersebut. Anak gembel itu namanya, kalau di sini ini bukan gimbal tapi gembel. Oh, gembel. Ya. Kalau di sana gembel itu di pasar gitu Iya. orang. Iya. Ya. Iya. Kalau di sini gembel itu anaknya walaupun orang tuanya seperti apa ya itu disebutkan gembel gitu. Oh. Nah itu memang tata caranya itu memang sejak dulu ini zaman Mataram kuno. Zaman Mataram kuno ini dari dari kerajaan Mataram kuno itu memang ada sejarah di situ, itu namanya yang akan merampok adanya di kerajaan. Nah itu karena diserang oleh perampok-perampok itu Mbah Tumenggung Kolotete sama yang Gadong Lapi itu lari dari sana meninggalkan kerajaan Mataram. Nah setelah itu sampai ke jalan itu, kalau yang Gadong Lapi itu jalannya nyerong ke selatan, Mbah Tumenggung Kolotete nyerong ke utara. Itu. Nah setelah sampai sungai ini Bergowontong, itu melihat anak kecil menangis dan tidak ada siapa-siapa di situ. Lantas Mbah ini sebenarnya sudah jauh, tapi karena peling mungkin. Nah, peling itu supaya anak itu dibawa. Nah itu supaya anak itu dibawa, lalu Mbah ini meloncat lagi, meloncati sungai itu. Lalu anak ini dibawa cangking sampai ke sini, dan di sini sudah ada tempat yang untuk ditempati, ya walaupun itu bukan bentuk rumah dan bukan bentuk apa, tapi sudah bisa untuk berlindung karena sudah tidak ada pengejaran lagi dari musuh. Nah itu. Dan sekarang pun tadi saya bertemu dengan yang mengelola di itu, yang Gadong Lapi dari Banjarnegara. Ya tadi bertemu, dan saya ngelola di sini adanya yang mendapat perlindungan dari Mbah Tumenggung Kolotete. Jadi
misalnya ya jadi satu lah sana sini itu jadi satu gitu. Iya. Kok bisa diceritakan nggak Mbak? Si anak-anak gembel itu tadi ini dari rambutnya itu kok bisa seperti itu kayak gitu loh Mbak? Itu kan memang jadi misterius tuh ya. Ya, itu memang saya pun heran ya. Apalagi Mbak ini, Yeah. ya, Mas ini. Karena saya pun sendiri heran, loh kenapa? Ini kan fenomena alam, tapi kok bisa merupakan seperti ini? Dan yang kemarin yang saya potong ada yang besarnya segini. Yeah. Nah itu kan yang namanya keanehan-keanehan itu memang seperti itu. Dan juga memang sudah menjadi mungkin apa ya, adat dan tradisi itu memang seperti itu. Yeah. Tuh, maka ya gimana lagi, itu memang adanya seperti itu ya, terima gak terima ya harus diterima. Jadi seperti ya, tipan ya. Jadi tidak boleh dan mengeluh atau gimana. Saya nggak pernah mengeluh, karena walaupun begitu, karena saya sudah menerima amanah dari yang saya, ya saya jalani gitu. Oh, Mbak dulu juga anak gembel. Ya, saya juga gembel. Oh. Ya saya menjalani ritual itu pada tahun 1955 waktu itu. Oh, seperti itu. Iya. Dan mungkin bisa Mbak sebutkan apa keunikan dari anak gembel tersebut? Nah, anak gembel itu memang mempunyai perbedaan. Iya. Dan perbedaan itu tidak bisa dilihat secara maksudnya ya secara spontan lah. Ya, Tapi ya. nanti kan sedikit-sedikit, kalau memang anak itu sudah menjalani ritual, gembelnya sudah lepas, itu pasti ada perkembangan yang orang tuanya pun tidak tahu. Oh, seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang anak ini kok sekarang, dulu waktu masih gembel seperti ini, kok sekarang normal dan mungkin bisa tata caranya ini sangat unik. Ya itu. Gimana uniknya? Ya uniknya itu mungkin sama teman-teman ya harus bilangnya itu sopan. Oh, seperti Kesopanan itu memang menjadi keunikan bagi orang sini, karena orang sini kan jauh sama kota. Nah Ya. itu jadi Kak Mas Rakunyang itu sama temen sendiri pun itu mungkin bahasa, ya Mbak saya ini gini, saya harus minta itu ya. Itu Ya. kan menjadi keunikan tersendiri. Oh, seperti Ya, itu. jadi memang kalau anak gembel itu memang kebanyakan itu mempunyai perbedaan. Mempunyai Jadi perbedaan. anak-anak yang biasa gitu. Ya, seperti dibandingkan anak-anak yang biasa yang itu mungkin ya anak pada umumnya Ya. itu memang kalau anak gembel itu karena saking jarangnya itu ya itu memang mempunyai perbedaan tersendiri. Apakah anak gembel itu suatu keturunan dari orang tuanya, Mbak? Ya, itu boleh bisa dikatakan keturunan. Kalau memang dulu itu orang tuanya itu gembel, ya itu mungkin walaupun anaknya nggak gembel, sampai tekan cucu atau cicit nanti bisa tumbuh. Bisa gembel. Ya, gitu. Nah, maka memang kalau mau deteksi mbahnya gembel, orang tuanya gembel, coba nanti cucunya gembel lah. Nah, kan pasti ada yang gitu. Iya. Tapi memang di sini ini karena sudah biasa melihat anak gembel dan main bersama, itu nggak ada masalah. Iya. Sebelum diruat, anak gembel sebelum diruat, kan masih ada gembelnya. Nah itu tuh dari anak yang biasa, apa yang menjadi perbedaan, Mbak? Dari kalau selain dari rambutnya ya, Mbak? selain dari rambutnya, selain dari rambutnya, memang anak yang gembel itu yang sudah dialami itu pasti sebentar sakit kalau belum jalani ritual itu sebentar sakit, kadang sakitnya itu panas demam. Wah, itu memang orang tuanya ya mungkin kebanyakan yang sangat khawatir lah ya kalau anaknya seperti itu. Ya saya pun dulu anaknya yang satu itu 3. Saya punya anak 6 tapi yang 3 itu gembel. Tapi yang 3 enggak. Gitu. Nah seperti itu. Jadi yang kalau sedang manasi itu, aduh anak kok ini ya. Tapi saya gendong, saya ajak main, keluar rumah gitu. Ya seperti itu. Jadi setelah ruatan ini nanti ya
harapannya rambutnya udah nggak gembel ya lagi. sudah nggak gembel lagi. Dan itu kan harus ada apa istilahnya ya, mantra itu harus apa, tanya jawab sama yang titip gitu. Iya, Tapi kan itu tidak bisa dijelaskan terus terang saja karena itu memang sulit lah tuh. Iya. Sulit. Jadi cuma memang itu. Jadi kalau namanya rambut gembel itu biasanya permintaannya apa, kalau sudah mau dipotong, dan apalagi sudah minta, ya tinggal pertanyaannya sekedar cuma permintaannya apa nanti diusahakan. Kalau sudah diusahakan, tinggal persyaratan untuk nanti selamatan. Ya. Nah itu. Gitu. Jadi kalau sudah ada yang untuk selamatan, permintaannya sudah dapat, nah itu baru dilaksanakan bersama keluarga, sama tetangga itu Ya. semuanya ya bantu-bantu lah di situ gitu Ya, biasanya ya. begitu ya. Terus selama Mbah menjadi pemangku adat di desa Diengkulan ini dan melakukan ritual-ritual seperti itu, Ya. pernah nggak menemui salah satu dari anak gembel itu setelah diruat balik lagi gembel? Iya pernah itu. Tapi karena apa? Karena memang ada kendala sedikit dan ada orang yang nggak seneng sama saya. Jadi dia itu mungkin atau bagaimana caranya itu dia membuat yang tidak enak. Itu karena karena dia itu nggak seneng sama saya. Dianggap saya ini apa lebih pinter, lebih pandai. Padahal ya sama saja. Tapi kemauannya dia itu dia yang mau ke depan. Ya silakan kalau memang mampu. Kan gitu Mas. Ya Pak. Ya. Nah, harusnya seperti itu. Jadi nggak usah tele-tele. Kalau memang mampu silakan. Gitu. Tapi alhamdulillah itu dibawa ke sini lagi. Iya. Ya, dibawa ke sini lagi dan saya mau loh, Mbah itu yang satu nggak ikut. Enggak. Karena ya mungkin nggak level. Jadi saya ini cuma sendirian aja sama dibantu sama kawan-kawan ini. Itu ada wakil, ada teman-teman itu ada. Ya karena apa? Karena itu mungkin maunya kan Mbak bahwa anaknya kan harusnya ke sana ke temannya itu. Ya sini, Mbak, saya maunya di sini. Kok itu anaknya gembel itu bilangnya seperti itu. Jadi ya saya pun ya udah kalau memang nggak mau sana ya mau sini nggak apa-apa, saya terima kok. Iya. Baik, tradisi ritual ruat gembel tersebut juga suatu peninggalan dari leluhur Ya, ini dari kan ya. leluhur. Dan Ya. itu kan masalah selamatan ini dulu. Selamatan itu kan yang pertama itu tumpeng itu ada jumlah itu ada 5. Yang pertama itu tumpengnya putih, Iya. dan yang kedua itu ada kuning, Iya. dan yang ketiga hitam, yang keempat merah, Iya. dan yang satu hijau. Hijau. Ya, itu ada terjemahannya semua. Gimana, Mbak? Ya kalau itu misalnya kalau pertama yang putih asal usul anak itu asal usulnya dari mana? Iya. Ya, yang diaduk sama yang merah. Nah, itu kan mungkin dari bapak sama ibu. Iya. Ya, dan yang hitam itu adalah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di tanah. Itu dimakan oleh kedua orang tuanya, itu menjadikan salah satu Jadi anak itu. anak itu. Terus yang kuning, Mbak? Yang kuning itu mancingnya itu di puser, Oh, sebagai gambaran pusernya. Iya. Nah, Terus itu. kalau yang hijau? Kalau yang hijau itu badannya, Oh, namanya jumbo. jumbo. Ya jumbo dengan keadaan. Oh, Yang 5 itu, yang 4 itu menyatu semua ke badan. oh seperti itu. Iya. Jadi pengertian filosofinya ke sana. Ya itu memang harus jelas itu loh Pak. Ya. Selain tumpeng itu, mungkin ada yang lain, Mbak? Ada kalau tanya yang lain itu mungkin ayamnya pun ada 2. Satu anak ayam harus 2. Harus 2 karena yang satu yang namanya ayam panggang itu sama tumpeng yang putih. Iya. Itu dikasihkan yang motong rambut gembelnya. Yang satu namanya ingkung itu dibagikan warga yang genduli di sini. Itu. Begitu. Ya jadi ya memang sejak dulu dari Mbak Kulisa itu kalau baru motong rambut gembel ya diantar itu apa diberi
tumpeng satu sama panggangnya gitu. Itu mbak saya waktu itu masa itu, kalau sekarang sih nggak gitu, nggak apa-apa gitu. Ya tapi kan terpaksa ya, kemarin pun dari sana itu yang putih itu dibawa pulang ke sana untuk mbak itu yang tapi kan yang motor ada dua atau bagaimana. Ya, baik. gitu. Kalau untuk anak gembelnya sendiri, apakah harus menjalankan ritual-ritual tersendiri sebelum pemotongan, Mbak? Ya sebenarnya ini kalau menjalankan ritual itu kan mau di mana tempatnya kan boleh saja. Ya. Jadi mau di rumah, mau di sana, mau kalau di sana itu kan namanya kan masal. Oh begitu. Iya. Tapi kalau yang sunyi itu ya harus di tempat rumah sendiri atau di tempat teman keluarga boleh gitu. Oh, seperti. Yang penting ritual itu kan mantra-mantranya lengkap. Nah ini contoh. Ya. Saya itu pernah memotong gembel itu orang sudah usianya 43 tahun. 43 tahun. Sudah tua berarti. Sudah, itu orang Kebumen. Oh. Itu namanya Mas Mahudin. Karena apa? Karena orang tuanya padahal kiai, ibunya ibunyai, sering dipanggil kemana-mana, dakwah kemana-mana. Kenapa kami gembel tidak bisa ngatasi? Minta bantuan kiai kemana-mana, tidak ada yang mampu motong gembel. Berarti memang keturunan dari orang gengsi ya, Mbak? Nah, setelah itu dia kan sudah bekerja di kantor transmigrasi di Bandung. Ya. Melihat di YouTube itu ada ritual potong rambut gembel di dia. Lantas setelah 2 hari dia datang. Nah, dia datang memang sudah waduh, ya langsung enten apa Mas? Anu Mbak, mriki nembe wonten ruwatan rambut gembel. Oh nggih. Nah, pripun pun rampung apa dereng? Nggih sampun, lha niki pun 3 dinten ya. Lah nek kula ajeng nderek ruwatan iki pinten saged. Lah niku jenengan napa ajeng ruwat piyambakan napa mangke ajeng nderek masal. Lah nek masal pripun nek piyambakan? Lah nek piyambakan nggih teng ruwat mriki. Yo nek masal mangke nggih taun ngajeng wonten tahun depan niku wonten mriku nggih. Kalau bisa 9 jam di sini boleh. Nah itu memang ini bagi saya pelajaran yang lebih berharga bagi saya dan bagi dia. Ya. Karena apa? Karena banyak orang tidak bisa memotong rambutnya dia. Jadi sampai panjang gitu, Mbak? Bukannya panjangnya, sulitnya. Oh sulitnya. Tapi tidak bisa dipotong karena keras. Iya kan sudah 43 tahun kan? Ya. 43 tahun dan nggak ada yang bisa memotong, berarti ya. Kan hidup panjang. Ya, panjang. Nah itu saya tanya masalah permintaan. Ya. Saya tanya masalah permintaan, ya permintaan itu pertama patung gajah itu jaringan juga tabungan gitu ya. Oh iya. Untuk buat tabungan gitu. Itu patung gajah. Dan yang kedua ayam jago yang merah. Ayam jago merah itu yang gede. Wah, setelah itu bawa ke sini, ayamnya di sini dan dia duduk di sini. Saya sedang memantra itu, saya mulai berdiri dan ayam itu mulai berkokok. Terus terus bentar-bentar ya keluruk, bentar-bentar keluruk gitu. Ayamnya sampai selesai saya menjalankan ritualnya dia. Setelah di sini memang ya saya rasa sampai apa ya. Tapi sih saya nggak coba-coba, wah ini mantra segini, apakah sudah mampu? Saya tidak. Jadi cuma saya lihat, wah ini memang ada mantra yang lebih dahsyat. Kalau seperti ini mungkin karena apa ya? Karena sudah dicoba berapa kali dan berapa orang yang mencobanya. Tapi kok nggak bisa? Nah saya itu heran. Nah setelah menjalani di sini, alhamdulillah ini bisa selesai sukses sampai sekarang. Dan sampai sekarang. Wow. Peninggalan luhur yang unik ya, Mbak ya. Jadi, jadi bagi saya ini sangat itu apa ya, pelajaran yang sangat berharga sekali. Iya. Ya karena apa mendapat pelajaran yang seperti itu karena apa setimpal dengan apa meditasi saya. Baik. Jadi sebelum itu Mbak wow. meditasi dulu.
meditasi dulu. Siapa yang bisa menjalankan puasa 3 tahun? Maka orang itu kalau iri dengan saya, silakan. Baik. Sejauh ini peninggalan masyarakat Dieng di masa lalu yang masih tersimpan hingga saat ini, Pak, masih ada nggak? Yang tersimpan yang masih tersimpan. Yang merasa tersimpan itu apa ya? Mungkin dari peninggalan-peninggalan yang masih itu. Ya, peninggalan itu kan yang misalnya bagi itu dulu apa yang termasuk candi itu kan dulu kan tidak kelihatan seperti itu. Begitu. Iya. Jadi waktu itu kan ketutup tanah. Oh. Nah, setelah ketutup tanah, saya pun masih kecil sekali itu, belum bisa apa-apa. Tapi kan kakak-kakak saya itu kan sudah mengetahui bahwa di situ itu ada lubang, lubang segini, karena dia itu kan apa menungguin sapi sama kambing, hewan-hewan yang dikelola di situ. Nah, itu kan sama itu pasti main-main, ambil kayu atau apa kan dikorek-korek begini. Nah, setelah itu katanya ada lubang kecil itu setelah dimasukin kerikil itu kok suaranya itu bengung di dalam gitu. Nah, setelah itu lalu lama ada laporan karena sudah diketahui banyak orang, yaitu laporan lalu digali di situ. Dan penggaliannya itu yang dulu itu ditumpuk itu di Gedong Widom Soeharto itu dulu tinggi, ya menjulang tinggi waktu itu karena tumpukan tanah dari galian candi itu. Nah, itu sejarahnya seperti itu. Jadi kurang lebih itu tahun 1328 pertama penggalian. Saya pun belum ada itu. Karena saya kan di apa dari mbah saya itu yang dongeng gini. Itu kan dulunya dari tanah dari itu yang menutup candi itu memang sebelum Soeharto menjadi presiden itu memang dulu menjulang tinggi Pak itu. Ya. Benar. Jadi setelah itu Soeharto jadi presiden karena mau membuat ya kenang-kenangan lah di situ ya itu lalu dilempar sana, lempar sini, lempar sana itu supaya nanti bisa dikasih bangunan. Baik Mbak, sejauh ini seperti apa tantangan dalam melestarikan adat dan budaya Dieng di tengah masyarakat yang modern? Ya, tapi memang kadang-kadang saya sendiri itu ya kadang-kadang mendapat kesulitan sedikit. Tapi kalau tentang mengenai babakan ini masalah budaya, budaya ini memang karena sejak dulu ini sudah berlanjut, karena saya harus bagaimanapun saya harus melestarikan itu, walaupun orang itu percaya nggak percaya, ya saya ngomong terus, gitu. Jadi ya kesulitan sih malah kalau dianya itu nggak percaya ya silakan. Ini kan saya ngomongnya pada yang percaya saja, tapi masih banyak yang percaya sama saya, masih banyak, lebih dari 70%. Kalau yang tidak percaya itu cuma berapa orang lah, itu mungkin yang apa dulunya itu tidak tahu dan dia itu di sini pendatang, tidak asli orang sini. Tapi kalau yang asli orang sini semua pasti percaya, gitu. Karena apa setelah mulai menginjak tahun 85 di sini ini sudah kelihatan mau maju. Nah, orang-orang itu sama-sama nyari cewek di sini, mau nikahin. Nah, jadi orang sini. Nah, itulah yang menjadi kadang-kadang apa kalau dia sudah pinter menjadikan di sini kadang-kadang kacauan, carut marut yang di sini, peraturan di sini mau dihilangkan, wow nggak bisa. Kalau saya nggak boleh karena seperti itu. Iya, baik. Jadi ini adalah pelestarian budaya dari tantangan tentang melestarikan budaya dari Mbah. Dan bagaimana peran serta masyarakat Dieng sendiri? Peran serta masyarakat Dieng. Ternyata mulai tahun 2012 ya mulai ini diadakan kultur festival. Dieng Kultur Festival. Dieng Kultur Festival. DCF ya. DCF. Niku memang masyarakat Dieng ini sangat antusias.
antusias dan ingin memajukan adanya wisata di Dieng ini yang ada. Baik. Jadi semuanya ini berduyun-duyun, gotong royong, apapun yang akan dibuat di situ, itu pasti warga itu antusias sekali, Pak. Jadi selain pariwisata yang diusus selain pariwisata adalah budaya. Budaya, budaya itu memang kalau di sini walaupun dikatakan itu apa, maksudnya ada yang mengatakan ini sudah sepi, tapi itu kan di depan. Kalau di belakangnya itu ya masih ramai biasa ya. Karena budaya itu tidak bisa dihilangkan karena kalau apapun itu pakai budaya. Islam pun tidak ada budayanya, tidak jalan. Coba budaya Islam itu namanya itu pengajian, perjanjian, tahlil, itu budaya Islam. Loh kalau tidak ngaku budaya, coba orangnya seperti apa? Itu sebenarnya seperti itu. Tapi kadang-kadang nggak mau, malu ngaku budaya. Bukan saya, bukan orang budaya. Jadi harapan saya sebagai saya sesepuh yang ada di Desa Dieng Kulon ini, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, saya mohon sekalipun dengan anak-anak cucu kita, siapapun yang akan ingin tahu dengan adanya kebudayaan Jawa ini kebudayaan Jawa yang sangat unik, tapi bukannya di situ dianggap ini tidak baik, tapi semuanya itu baik. Jadi orang budaya itu harus menjalankan agama apapun yang dia sukai. Agama Islam bisa, Kristen bisa, Buddha bisa, Hindu bisa, Konghucu boleh, silakan. Tinggal yang make, silakan. Karena itu kalau yang namanya agama itu seperti orang berpartai. Kalau orang berpartai maunya P3, maunya Golkar, maunya PDI, silakan. Karena itu yang penting jangan mempengaruhi orang lain. Itulah kira-kira kalau memang anak-anak muda ada yang ingin tahu, ada yang ingin menjadi atau menggantikan saya akhirnya, yalah datanglah ke sini, nanti saya tunjukin. Apapun yang kamu minta, nanti saya kasihkan. Itulah kira-kira yang menjadi problem saya supaya anak-anak ini jangan sampai ragu. Karena budaya ini sangat baik. Budaya ini peninggalan dari kakek moyang kita, selamanya akan berjalan dengan baik. Kalau sampai nanti dipegang orang lain, siapa yang rugi? Pasti saudara sendiri yang rugi, anak cucu kita yang rugi. Maka saya mohon sekalipun anak cucu kita harus menjadi pelestari budaya. Jagat dhuwur, jagat tengah, mugi sedaya tansah anjangku ngono dhateng sedaya putra wayah wonten Dieng saha sakitaripun, saha ingkang katemben anjalani prosesi ritual ingkang wujud rikma gembel kantuna wilujeng sak lomo-lomo.